Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini di pertemuan terakhir saya akan menyampaikan terkait materi analisis kualitatif yang menggunakan kromatografi, dan saya ingin memberikan pengantar terkait dengan analisis kuantitatif yang akan nanti kalian lanjutkan di kimia farmasi 2. Sepertinya nanti tidak bersama saya, namun dengan dosen yang lain terkait dengan kimia farmasi 2, sehingga saya sedikit beri bekal atau pengantar terkait dengan analisis kuantitatif dengan menggunakan kromatografi. Baik, jadi di sini teman-teman, analisis kualitatif itu ada 3 pendekatan. Yang pertama yaitu misalkan kita menggunakan semacam ini ya teman-teman, kromatografi planar, misalkan kromatografi kertas ataupun kromatografi lapis tipis, yang nantinya juga bisa digunakan untuk analisis densitometri seperti itu. Instrumennya seperti itu, walaupun di tempat kita belum ada, ya ini sedikit saya sampaikan. Nah, pendekatan yang pertama yaitu perbandingan antara data retensi solut. Solut itu berarti zat yang terlarut atau senyawa atau sampel kita gitu ya. Kalau solvent kan pelarut, kalau solut itu yang terlarut. Nah, yang tidak diketahui dengan retensi baku yang sesuai atau senyawa yang diketahui pada kondisi yang sama. Jadi pada saat itu kita tidak mengetahui apakah sampel kita itu mengandung suatu senyawa yang kita inginkan atau tidak. Nah, misalkan begini, kita ingin menganalisis kandungan misalkan daun jambu biji. Nah, salah satu kandungan daun jambu biji itu kan ada tanin dan ada misalkan alkaloid misalkan seperti itu. Nah, kita ingin mengetahui kandungan alkaloidnya yang ada di jambu biji tersebut. Misalkan ekstrak etanol seperti itu. Nah, di situ kan kita sebenarnya dari awal kita belum tahu apakah walaupun peneliti sebelumnya di misalkan daun jambu biji di daerah Jawa Timur, daerah Jawa Barat itu memang daun biji mengandung alkaloid misalkan seperti itu. Nah, kita ingin menganalisis daun jambu biji yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Magelang, apakah terdapat kandungan alkaloid atau tidak. Walaupun iya, nanti ya kemungkinan besar ada. Nah, namun secara kuantitatif itu kan tidak kita ketahui bahwa kandungan alkaloid yang terbesar itu apakah di Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun Jawa Timur. Nah, namun dalam konteks ini kita asumsinya kita awam bahwa daun jambu tersebut apakah ada kandungan alkaloid atau tidak, itu kita tidak tahu. Nah, dalam uji kualitatif dengan menggunakan kromatografi lapis tipis atau kromatografi kertas itu menggunakan konsep tersebut. Jadi ekstrak, misalkan di sini ya terdapat 3 spot teman-teman. Misalkan maaf sebentar. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah standar ya. Satu ini adalah standar alkaloid atau senyawa murni alkaloid, senyawa marker. Nah, atau standar seperti itu. Nah, kemudian yang poin 2 dan 3 ini sampel kita. Yang pertama, yang nomor 2 ini adalah sampel dari Jawa Tengah, yang ketiga ini dari Jawa Timur. Nah, setelah itu sampel itu kita totolkan pada titik awal penotolan di sini. Jadi 1 cm dari bawah, dan antar penotolan itu atau antar sampel dan standar itu diberi jarak minimal 1 cm. Asumsinya biar nggak tubrukan nanti ketika dianalisis seperti itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa standar yang nomor 1 ini mendapatkan perpindahan atau elusi itu mengandalkan spot di sini. Misalkan ini di jarak 5 cm misalkan 245. Nah, kemudian 2 sampel lainnya yang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur tadi di elusi, ternyata ada juga spot di sentimeter ke-5 dan ke-5. Walaupun nanti di 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 itu juga ada spot-spot, yaitu zat balas atau zat yang tidak kita inginkan. Namun di sini kita harus mengetahui di spot nomor 5 cm setelah titik awal penotolan itu terdapat spot yang setara dengan standarnya nomor 1 ini. Jadi jajar seperti itu. Nah, parameter untuk uji kualitatif kromatografi planar yaitu menggunakan nilai RF atau faktor retardasi atau pemisahan seperti itu. Nah, rumusnya yaitu adalah seperti ini teman-teman.
A per B. Jadi A itu adalah jarak antara titik awal penotolan sampai bercak yang dituju. Misalkan di sini jaraknya 5 cm. Nah, per B, B itu adalah jarak antar awal titik penotolan sampai batas akhir elusi di sini. Nah, lazimnya ketika kita menggunakan KLT dengan panjang 10 cm dari ujung sini teman, pojok sini sampai pojok sini ada 10 cm. Nah, setelah itu kan di sini diberi space atau jarak agar apa? Jadi di sini nanti biar fase geraknya itu tidak mencelup sampelnya. Nah, pasti teman-teman juga sudah mendapatkan KLT kan, materi KLT seperti itu. Nah, setelah itu ketika di elusi, nah bercak itu diantarkan, nah standar yang nomor 1 ini di jarak 5 cm dari titik awal. Ternyata yang sampel 2 dan 3 ini juga iya, ada bercak yang sejajar dengan standarnya, standar 1 ini. Nah, setelah itu kita hitung RF-nya. Jadi walaupun RF itu berupa angka, itu bukan menjadi parameter kuantitatif ya, tapi kualitatif, yang fungsinya hanya untuk membandingkan antara standar yang nomor 1 ini dengan sampel nomor 2 dan sampel nomor 3. Apakah sampel 2 dan nomor 3 ini mengandung senyawa yang sama dengan standarnya atau alkaloid di sini misalkan. Nah, setelah itu nilainya misalkan 5. Nah, ini kan sudah dipotong atau dipotong. Di ini ya, diberi jarak 1 cm. Di atas pun juga diberi jarak 1 cm dari ujung plate-nya. Diberi jarak 1 cm. Sehingga jendela elusi ini itu adalah sepanjang, atau B-nya itu sepanjang 8 cm. Sehingga nilai RF-nya adalah 5/8. Seperti itu. Nah, 5/8 itu berapa teman-teman? Berarti 0, berapa coba? 0,6-an ya. Sekitar 0,6 itu nilai RF-nya. Sehingga kita ketahui bahwa ternyata secara kualitatif sampel 2 dan 3 ini ada alkaloid. Misalkan seperti itu. Kita menggunakan senyawa marker alkaloid misalkan. Nah, di sini kan pasti mindsetnya, wah angka itu pasti kuantitatif. Tidak, di sini hanya untuk membandingkan pemisahannya, untuk membandingkan antara standar dan sampelnya. Apakah ada senyawa yang sama dengan standarnya? Dilihat dari profil elusinya. Nah, elusinya berarti dilihat dari tingkat polaritasnya, apakah sama atau tidak. Seperti itu. Kemudian, nah, kromatografi yang menggunakan kolom, misalkan KCK atau HPLC ya, mungkin teman-teman bisa lihat di laboratorium instrumen kita sudah ada HPLC, walaupun belum bisa dioperasikan karena memang belum dilakukan kualifikasi alat berupa desain kualifikasi, instalasi kualifikasi, operasional kualifikasi, dan performance kualifikasi. Itu belum dilakukan sehingga belum bisa dioperasikan. Atau bisa dioperasikan namun hasilnya tidak menginterpretasikan hasil yang sebenarnya karena belum terkualifikasi. Nah, dengan KCKT dan kromatografi gas ya di sini ya, gas kromatografi misalkan GCMS, kemudian ya GCMS seperti itu. Nah, parameter kualitatif yang perlu dianalisis yaitu menggunakan nilai TR. TR itu adalah time retention atau waktu retensi, dan volume retensi atau VR. Nah, dibandingkan antara standar dan senyawa yang belum diketahui kandungan senyawa yang ada. Nah, misalkan gini teman-teman, teman-teman ingin menganalisis misalkan paracetamol. Paracetamol itu misalkan ya ini, ketika dianalisis atau diinjekkan ke dalam HPLC, kolom HPLC, kemudian masuk ke dalam bersama dengan fase gerak dan melewati kolom sebagai fase diamnya, nah nanti akan membentuk kromatogram berupa peak dan lembah. Nah, di sini misalkan paracetamol itu time retention-nya di 8. Ini paracetamol yang murni ya, standar, misalkan sudah terbukti ini standar paracetamol atau tidak ada bahan tambahan lainnya. Nah, kemudian kita ingin menganalisis misalkan jamu pegel-pegel lah kok cepet banget sembuhnya dan sebagainya. Nah, biasanya kadang kan sekarang ada ini ya, pihak-pihak yang nakal mencampurkan jamu dengan paracetamol, dengan piroxicam, dengan meloxicam. Nah,
Misalkan kalian sebagai ini ya, kalian posisikan kalian itu sebagai auditor BPOM seperti itu. Nah, ingin mengecek loh, curiga ya, kita sebagai tenaga teknis kefarmasian itu harus kritis. Kok jamu dalam waktu cepat bisa menyembuhkan pegel-pegel, capek-capek seperti itu. Nah, ternyata kita analisis. Kalau misalkan analisis menggunakan uji tabung itu sebagai pendahuluan saja boleh. Namun ketika digunakan untuk publikasi itu sekarang tidak diterima, teman-teman. Uji tabung itu ketika dilakukan untuk uji kualitatif dan ingin dipublikasikan di artikel atau jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional, itu sekarang sudah tidak diterima. Khususnya untuk nasional terakreditasi itu, teman-teman. Seperti itu. Nah, yaitu salah satunya dengan tadi kromatografi lapis tipis atau kromatografi kertas yang planar tadi, atau menggunakan kromatografi yang menggunakan kolom seperti HPLC dan kromatografi gas seperti itu. Nah, misalkan standar paracetamol itu menunjukkan waktu retensinya itu di 8 detik ataupun di 8 menit ya, karena ini satunya adalah menit. Tapi satuan bakunya adalah second, misalkan di angka 8. Ini standarnya. Nah, kemudian diinjekkan kembali sampel kalian, gitu. Kemudian di waktu retensi 8 ini muncul kromatogram lagi, peak ya. Misalkan di sini, kemudian turun. Nah, di sini kan sudah menunjukkan ditarik ke bawah 8. Standarnya juga 8. Berarti terbukti bahwa secara kualitatif sampel jamu tersebut mengandung paracetamol. Jadi angka itu tidak tentu parameter kuantitatif ya. Nah, di sini kualitatifnya adalah time retention. Nah, untuk kuantitatifnya itu adalah area under curve atau AUC. Jadi luas sebesar peak ini itu diukur, sudah diidentifikasi oleh instrumen tersebut. Nanti muncul nilai AUC di sini, teman, area under curve. Nah, itu sebagai langkah utama untuk menentukan kadar atau uji kuantitatif. Nah, yang diperlukan adalah AUC. Nanti dilakukan regresi linier antara AUC dengan kadar awalnya dan sebagainya. Nanti terbentuk, masukkan dalam rumus, kadar sama dengan X hasil dari regresi linier dikalikan volume, dikalikan faktor pengenceran, dikalikan 100% per miligram sampel sebagai satu. Nah, namun kita ranahnya ke kualitatif dulu ya, nanti kuantitatifnya dipelajari di farmasi, kimia farmasi 2. Nah, jadi di sini hanya membandingkan waktu retensinya seperti itu. Misalkan waktu retensi standar ini 8, kemudian sampel itu dia injek dan membentuk kromatogram misalkan di sini di 8 juga. Nah, seperti ini, nggak harus berhimpitan. Yang penting puncaknya ini ketika ditarik lurus ke bawah itu mendekati 8 sesuai dengan standarnya. Nah, itu menunjukkan bahwa sampel teman-teman itu mengandung paracetamol. Jamu kalian, jamu teman-teman seperti itu. Itu pendekatannya seperti itu, teman-teman. Kemudian, nah ini ada beberapa parameter yang perlu dipastikan sebelum melakukan uji kualitatif, teman-teman. Yang pertama adalah nilai D atau perbandingan distribusi. Nah, perbandingan distribusi di sini yaitu untuk mengetahui kecepatan migrasi sampel atau senyawa yang terlarut melalui fase diam. Nah, hal-hal yang mempengaruhi yang pertama adalah fase gerak kalian. Apakah fase gerak tersebut mampu membawa sampel untuk bermigrasi dari awal masuk ke dalam kolom, tabung kolom itu sebagai fase diamnya sampai akhir. Karena di sini nanti akan timbul beberapa parameter. Yang pertama adalah CS. Nah, ini adalah konsentrasi solut dalam fase diam. CM itu konsentrasi solut dalam fase fase geraknya ya. Move, salah ketik saya. S itu stuck, M itu move, itu fase geraknya. Nah, setelah itu di sini kan ketika nilai D-nya ini tinggi, otomatis kan CM atau konsentrasi solut dalam fase geraknya itu rendah karena CS-nya pasti tinggi. Karena CS itu berbanding lurus dengan perbandingan distribusi nilai D. Sehingga banyak sampel ketika nilai D-nya itu tinggi, berarti banyak sampel CS. CS ini kan menunjukkan konsentrasi solut dalam fase diam. Banyak sampel yang tertahan di fase diamnya atau di kolom. Seperti itu, daripada yang terbawa oleh fase geraknya. Nah, kemudian ketika ketika nilai D-nya atau perbandingan distribusi itu
rendah, otomatis kan ini berbanding lurus dengan CS. Berarti CS makin kecil, CM berbanding terbalik. Nah, konsentrasi solut dalam fase gerak itu tinggi, sehingga D-nya kecil. Nah, berarti memang fase gerak mampu optimal membawa atau melarutkan sampel yang sudah diinjekkan, sehingga nanti akan menghantarkan ke seluruh permukaan kolom sebagai fase diamnya. Seperti itu. Nah, ini untuk pemisahan campuran-campuran dalam kolom, solut-solut dicirikan dengan waktu retensi tadi ya teman-teman, dan faktor retensi atau K. Nah, time retention itu bisa ditunjukkan dengan TM dikalikan 1 plus K. Nah, K ini dihasilkan dari TR min TM per TM. Nah, TM itu apa teman-teman? TM itu adalah, tunjukkan dulu. Nah, TM itu waktu yang dibutuhkan oleh solut yang tidak tertahan untuk melewati kolom. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan oleh solut atau zat ini ya, senyawa kita yang tidak tertahan untuk melewati kolom. Jadi langsung loss seperti itu. Nah, langsung terdeteksi. Nah, ditunjukkan di sini teman-teman TM itu. Nah, TM itu di sini. Padahal sampelnya di sini. Nah, ini adalah solut yang tidak tertahan oleh kolomnya. Nah, nanti untuk mencari K itu adalah TR min TM per TM. Berarti nanti di sini teman-teman. 8 ini 1. 8 dikurangi 1 per 8. Ya enggak? Nah, TR min TM per TM itu nilai K-nya. Masuk ke dalam sini. Nah, TM-nya tadi adalah 1 misalkan. Berarti 1 dikalikan 1 plus TM-nya atau 1. Nah, K-nya tadi berapa teman-teman? K-nya adalah TR min TM per TM. 8 kurangi 1, 77 per 8. 7 per 8, nah itu nanti dimasukkan ke dalam rumus ini. K ini 7 per 8. Nah, masukkan ke dalam sini 7 per 8. Berarti 1 sama dengan 8 per 8. Jadi 8 per 8 plus 7 per 8 yaitu adalah 15 per 8. 15 per 8 adalah berapa? Nah, bagi 15 bagi 8 berapa? Nah, 1 per kira-kira 1, ini ya. 15 bagi 8 adalah 118. 70 bagi 8 berapa teman? 1,8an. 1,8. Jadi TM-nya tadi 1 dikalikan 1,8. Sehingga TR-nya adalah 1,8. Nah, itu seperti itu. Kemudian faktor pemisahan atau selektivitas. Nah, itu ditunjukkan jika nilainya pemisahannya adalah 1, otomatis kan antara faktor kolomnya per faktor 2 per 1 itu adalah 1. Nah, ketika nilainya selektivitasnya adalah 1, berarti tidak ada perbedaan ini ya, faktor pemisahannya teman-teman. Jadi misalkan di sini kan faktor retensinya ditunjukkan dengan K. Ketika selektivitasnya itu adalah nilainya 1, berarti dengan rumus K2 per K1, berarti kan faktor retensi di sini, faktor ya bukan waktu retensi, faktor retensi 2 per faktor retensi 1 sama dengan 1. Jadi antara senyawa 2 dan senyawa 1 ini tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan pisahan. Selektivitas itu kan untuk mengetahui selektif bahwa misalkan digambarkan dengan kromatogram ya. Selektivitas itu menunjukkan seperti ini teman. Harusnya puncaknya seperti ini, turun, kemudian sini lagi. Nah, ini berarti selektivitasnya bagus. Antar sampel 1 dan sampel 2 ini tidak terjadi tumpang tindih seperti ini. Nah, ketika selektivitasnya 1, otomatis kan berarti antara sampel 1 dengan sampel 2 kan sama peaknya, berhimpitan. Nah, itu tidak bagus, berarti selektivitasnya jelek. Nah, itu bisa ditunjukkan dengan mengoptimasi fase geraknya dan sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian, nah ini
tadi kan cara kualitatif yang pertama ya, dengan membandingkan nilai TR dan nilai RF seperti itu. Nah, yang kedua adalah dengan cara speaking. Nah, speaking itu dilakukan dengan menambah sampel yang mengandung senyawa tertentu yang akan diselidiki dengan senyawa baku pada kondisi kromatografi yang sama. Nah, misalkan seperti ini teman. Cara yang dilakukan yang pertama, dilakukan kromatografi sampel yang tidak di speaking. Jadi sampel ini belum ditambahkan dengan standarnya. Misalkan seperti yang tadi teman-teman, ini jamu yang kita curigai itu mengandung paracetamol. Nah, yang cara pertama itu adalah sampel itu dilakukan analisis atau diinjek, kemudian dilakukan analisis kromatogramnya tanpa ditambahkan standar dalam sampel tersebut sebelum diinjekkan. Nah, yang kedua, sampel yang telah di speaking, yaitu sampel tadi, jamu tadi, yang sudah sengaja ditambahkan paracetamol standarnya. Nah, nanti ditinjau dari hasil dua profil kromatogramnya itu, antara sampel aja dan sampel yang sudah ditambahkan pembanding atau sudah di speaking. Nah, ditinjau tinggi puncak antar keduanya. Jika ada peningkatan tinggi di sampel yang di speaking, nah itu berarti menunjukkan adanya adanya senyawa paracetamol yang ada di sampel jamu tersebut. Nah, itu cara speaking. Di sini ya. Misalkan di sini. Kemudian ditambahkan sampel dan ini yang analisis yang pertama. Yang kedua, antara sampel ditambahkan dengan standar paracetamol. Nah, ternyata di waktu kromatogram ini, di waktu yang sama, kromatogram yang di speaking yang ditambahkan sampel ini puncaknya lebih tinggi daripada yang dianalisis sampel saja. Berarti menunjukkan bahwa di sampel tersebut atau sampel jamu itu mengandung paracetamol. Nah, ini menggunakan alat kromatografi dengan spektrum massa atau misalkan biasanya LC-MS atau JC-MS. Nah, saya sering menggunakan JC-MS. Nah, di sini caranya lebih simpel, teman-teman. Jadi nanti sampel yang sudah dipreparasi sedemikian rupa diinjekkan. Nah, nanti muncul secara otomatis sesuai dengan database yang ada. Jadi di MS mass spectrum ya, spektrometer massa ini ya. Itu sudah punya database, misalkan dalamnya kafein nanti misalkan di dalam MS itu ada kafein ya. Ketika sampel diinjekkan dan dianalisis, ketika mengandung kafein, nah ini adalah fungsinya si MS tadi yang mengandung kafein tadi, fungsinya merekam, mendeteksi di sampel itu. Oh, ternyata ada kafein. Nah, kemudian di outputnya, nah itu terdeteksi kafein dengan waktu retensi 3,560 dengan area under curve atau AUC 2625392. Ini 26.000 ya, 592 dengan ketinggian kromatogram 181,738 dan ini ya konsentrasinya terhitung 22,461. Jadi terdapat kafein dalam sampel tersebut 22,461 mg per liter. Nah, jadi enak. Kafein ini menunjukkan ketika misalkan aku ingin menguji ini lah, Pak kafein gitu. Kemudian kita injekkan. Ketika memang di database MS-nya dari instrumen itu sudah ada kafein, paracetamol dan sebagainya. Ketika kita punya sampel yang kita ingin injekkan, apalagi mengandung kafein atau enggak sih gitu loh, ini injekkan. Ketika mengandung kafein, si MS bagi database tadi akan merekam dan mengeluarkan output berupa data kafein. Oh, ada kafein, ada aspartam, ada asam benzoat, ada asam sorbat seperti itu. Nah, ada tipe ini teman-teman, GCMS itu yang lebih valid lagi. Jadi ada persentase kesamaan, kemiripan. Nah, misalkan di sampel yang misalkan saya ingin melakukan isolasi antibiotik yang belum tahu senyawanya apa. Nah, kemudian di MS itu ada banyak database, misalkan amoxicillin, chloramphenicol, cefadroxil, kemudian azithromycin, kemudian cefixim, kemudian sulfa, golongan sulfa dan vancomycin dan sebagainya itu, nystatin, sebagian jamu sudah ada di database. Nah,
saya yang orang awam, maksudnya dalam artian sampel yang belum saya ketahui itu mengandung apa saja, walaupun sudah terbukti sebagai antibakteri, namun saya belum tahu senyawa apa sih yang berpotensi di situ. Nah, kita lakukan analisis, oh ternyata dari database itu muncul misalkan chloramphenicol 98,9%. Nah, berarti sampel saya itu mempunyai kemiripan dengan chloramphenicol, ada di dalamnya. Dalam sampel saya itu adalah salah satu kandungan yang mempunyai kemiripan 98,9% dengan chloramphenicol. Nah, seperti itu. Nah, itu fungsinya seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian analisis kuantitatif. Nah, ini sedikit saya sampaikan ya. Jadi, agar analisis kuantitatif bersifat stabil dan reproducible. Artinya apa? Reproducible itu berarti bisa dilakukan. Metode tersebut bisa dilakukan berulang-ulang. Nah, ketika dilakukan berulang-ulang itu menunjukkan hasil yang akurat dan presisi. Nah, di sini baik penyimpanan sampel atau proses kromatografi berikutnya. Nah, syaratnya adalah yang pertama, analit atau solut atau sampel kita tadi harus telah diketahui dan terpisah sempurna dari komponen-komponen lain dalam kromatogram. Terpisah sempurna, berarti misalkan gini, kita ingin menganalisis kadar misalkan ini teman, vitamin E di dalam sampo clear misalnya. Nggak, dulu vitamin E itu banyak dalam toko Ferrell itu banyak banget di dalam dulu clear, saya pernah sampo clear itu banyak vitamin E-nya. Nah, syaratnya yang pertama adalah terpisah sempurna dari komponen-komponen lain. Nah, berarti saya harus memisahkan antara vitamin E yang ada di clear tersebut dengan bahan pengisi lainnya atau bahan tambahan lainnya atau basisnya, seperti itu. Nah, yang kedua, baku dengan kemurnian yang tinggi dan telah diketahui harus tersedia. Nah, baku ini berarti tautan standar. Yang kita ingin analisis adalah penetapan kadar vitamin E. Berarti baku yang perlu kita siapkan adalah baku vitamin E yang tervalidasi bahwa kemurnian atau terkualifikasi ya. Intinya sudah dipastikan kemurnian baku standar ini adalah lebih dari 95% misalkan, atau 99% seperti itu. Nah, itu bisa digunakan untuk nanti sebagai kurva kalibrasi atau kurva baku. Nah, kemudian yang ketiga, prosedur kalibrasi yang sudah diketahui harus digunakan. Nah, prosedur kalibrasi di sini dalam artian adalah tadi kurva kalibrasi atau kurva baku, deret baku. Ketika ingin menganalisis harus kita siapkan, misalkan dengan 5 deret baku untuk kalibrasi. 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5 ppm. Ini adalah yang perlu dipreparasi dari baku standarnya atau lautan standar vitamin E. Yang nantinya hasilnya ini kurva baku dan 3 replikasi sampel tadi yang sudah dipisahkan antara analit dengan senyawa lainnya, nanti dianalisis bareng. Jadi ada total minimal ada 8 sampel yang kita analisis. 5 adalah kurva baku atau kurva kalibrasi, 3 adalah sampel yang replikasi 1 sampai 3. Seperti itu. Nah, ini adalah metode kuantifikasi ya. Yang pertama adalah metode baku eksternal. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, bahwa di sini menggunakan 3 larutan baku konsentrasi. Yang pertama adalah 0,1, 0,2 dan 0,3. Nah, 3 itu sebenarnya boleh teman-teman. Tadi saya menyebutkan 5 ya. Namun ketika menginginkan hasil regresi atau hasil linearitas dari kurva baku itu dinyatakan linear, lebih baik semakin banyak semakin bagus. Jadi saya menyatakan 5 itu sudah ya ideal lah. Nah, mau bagus lagi ya 10, 15 deret kurva baku itu lebih bagus. Cuman 5 saja sudah cukup. Kalau 3 itu ada potensi tidak linear, tidak valid kalibrasinya gitu. Makanya dikasih 5. 6 juga 6 sempurna lah gitu. 6 sudah sempurna. Kemudian dari itu, nah kita lakukan preparasi sampelnya tadi yang sudah dipisahkan dari bahan-bahan lainnya, kemudian analisis bareng. Nah, nanti bisa dimasukkan ke dalam regresi linear dan dilakukan penetapan kadar. Nah, ini metode baku internal, nanti bisa dibaca teman-teman, ini hanya untuk pengantar saja ya. Nah, metode standar adisi seperti hampir mirip dengan metode speaking tadi yang saya sampaikan di uji kualitatif. Namun di adisi ini kita gunakan untuk kuantitatifnya.
Jadi kalau yang di awal tadi hanya ada perubahan tinggi peaknya. Nah, yang di kuantitatif yang kita lihat adalah nilai AUC-nya, jadi ketinggian tersebut, area under curve-nya, luas di bawah puncaknya tadi. Nah, kalau yang kualitatif kan hanya yang speaking tadi kan yang di nilai TR temperature yang sama, kemudian peaknya hanya perbedaan tinggi peaknya. Nah, itu kan di parameter kualitatifnya. Kalau kuantitatifnya berarti di puncak tadi yang dihitung adalah luasnya, luas di dalam puncak itu. Nah, itu di kuantitatifnya yang menunjukkan nanti menginterpretasikan luas area under curve yang bisa dimasukkan ke dalam rumus yang dilakukan penetapan KDH. Seperti itu. Nah, itu sedikit pengantar saja teman-teman. Nanti misalkan saya jelaskan rinci nggak jadi kuliah farmasi 2 nanti kuliah farmasi 2 seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga ujian akhir semesternya sukses. Nanti misalkan ada yang belum paham terkait pembelajaran yang saya lakukan, nanti bisa diskusi dengan saya di luar forum seperti itu. Boleh japri dan sebagainya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.